Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memberi media pembelajaran dari analisis korelasi. Apa, apa itu korelasi? Korelasi adalah sebuah konsep dalam statistik yang mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara khusus, korelasi mengacu pada kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel acak. Dua variabel dikatakan berkorelasi jika perubahan dalam satu variabel umumnya terkait dengan perubahan dalam variabel lainnya. Di sini ada jenis korelasi. Terdapat dua jenis korelasi utama. Yang pertama, korelasi positif. Ini terjadi ketika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Artinya, ketika satu variabel naik, maka kemungkinan besar variabel lainnya juga naik dan sebaliknya. 2. Korelasi negatif. Ini terjadi ketika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Jadi, jika satu variabel naik, maka kemungkinan besar variabel lainnya turun dan sebaliknya. Korelasi diukur dengan menggunakan koefisien korelasi yang bisa berkisar dari -1 hingga +1. Jika koefisien korelasi mendekati +1, maka hubungan antara dua variabel itu positif dan kuat. Jika koefisien mendekati -1, maka hubungan antara dua variabel itu negatif dan kuat. Jika koefisien korelasi mendekati 0, maka tidak ada hubungan linier yang jelas antara kedua variabel tersebut. Di sini ada rumus korelasi produk momen. Rumusnya R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi dalam kurung akar N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dalam kurung tutup kuadrat. Kurung buka akar N sigma Y akar min sigma Y akar. Di sini ada contoh soal, yaitu seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara banyaknya ketidakhadiran mahasiswa di perkuliahan statistika dengan nilai akhir mereka. Untuk tujuan ini diambil sebanyak 8 mahasiswa secara acak dan menghasilkan data sebagai berikut. Nilai X ada 3, 3, 4, 3, 5, 8, 9, 2. Untuk nilai Y-nya 94, 92, 80, 87, 86, 60, 65, 85. Di sini ditanya dengan buatlah analisis korelasi antara X dan Y menggunakan korelasi produk momen. Ini penyelesaiannya, maka nilai koefisien korelasi R adalah R XY sama dengan 8 2804 dikurang 37649 dibagi akar 8 217 dikurang 37 akar 2. 853 dikurang 649 kuadrat sama dengan 22432 min 24013 dibagi akar 1736 dikurang 1369 akar 429720 dikurang 421201 sama dengan hasil dari ini, yaitu min 1581 dikurang akar 367 akar 8519. Lalu diturunkan
min 581, akar dari 367 itu 19,16. Akar dari 8519 itu 92,30. Lalu hasil ini diturunkan lagi dikali hasilnya 17.668,18. Min 1581 dibagi 1768,18 yaitu hasilnya 0,89. Di sini ada uji signifikansi. Pada koefisien korelasi R pada contoh 8.1 dengan menggunakan tingkat signifikasi alfa 00,5. 1. Langkah pertama adalah menentukan H0 dan H1. H0 tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa. H1 ada korelasi yang signifikan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa. 2. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi dari contoh 8.1 dapat dilihat bahwa langkah ketiga yaitu menentukan nilai tabel statistik yaitu T-tabel dengan ketentuan alfa 0,05 dan DKN min 2 sama dengan 8 min 6. Dari tabel T diperoleh oleh T tabel yaitu sama dengan 2,45. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai statistik uji yaitu nilai T itu dari contoh tersebut. Diketahui bahwa N adalah 8 dan R min 0,89, maka nilai T hitung R akar N min 2 per 1 min R kuadrat. T hitung sama dengan R-nya itu kita tulis 0,89 diakarkan 8 dikurang 2 per 1 min 0,89 kuadrat. T hitung 0 min 0,89 diakarkan 6 ini hasil dari 8 dikurang 2. Lalu 1, dari akar 0,89 itu hasilnya 0,79. Lalu 0,9 masih tetap diturunkan hasilnya dari hasil akar 6 min 1,079 yaitu 28,86. Lalu dihitung lagi 0,9 kurang buka 537 ini dikali lalu hasilnya ini. Langkah kelima yaitu menentukan kriteria penguji pada pengujian hipotesis dua sisi H0 akan ditolak ketika T hitung kurang lebih T atau 2 atau T hitung kurang lebih 2 dari langkah nomor 3 dan nomor 4 diperoleh nilai T hitung sama dengan min 4,78 dan nilai T 2 sama dengan 2,45, maka T hitung hasilnya min 4,78. T alfa bagi 2 sama dengan 2,45 sehingga H0 itu ditolak. Daerah penolakannya dapat digambarkan seperti ini. Dari kesimpulan keseluruhannya itu yang keenam, langkah keenam yaitu membuat kesimpulan keputusan uji hipotesis adalah menolak H0 yang berarti bahwa ada korelasi yang signifikan antara jumlah absensi X dan nilai akhir mahasiswa Y. Uji signifikansi korelasi juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Analisis regresi linear sederhana.
Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa. Gunakan tingkat signifikan 5%. X, Y di sini udah diketahui X-nya berapa. Jawabnya, yang pertama itu kita harus mendefinisikan var X dan var Y. Var Y independen adalah absensi, var Y-nya tuh dependen nilai akhir. Hipotesis adalah HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dengan nilai akhir mahasiswa. H1 ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi dengan nilai akhir mahasiswa. Menghitung nilai A dan B. Di sini udah ada tabelnya ya. XY, X pangkat 2, Y pangkat 2, X dan Y. Bisa dilihat nanti kita dihitungnya dari hasil-hasil dari X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X. Sigma XY sama dengan, udah ketahuan tadi, Y-nya berapa? 649 dikali 217 dikurang 37 dikali 2804. Dan dibagi dengan hasilnya, X pangkat 2-nya itu 217, N-nya itu jumlah datanya dikurang 37 dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 37.085 dibagi 367 sama dengan 101,0,5. B-nya di sini rumusnya sama dengan data 2804 dikurang 37 dikali 649 dibagi 8, datanya 217 dikurang 37 pangkat 2 sama dengan 1581 dibagi 3.000 dibagi itu hasilnya dibagi 367 sama dengan min 4,31. Membuat model regresi. Y sama dengan A plus BX plus E. Y sama dengan 101,0,5 dikurang 4 min 31X plus E. Membuat interpretasi nilai A dan B. Nilai A 110,5 artinya ketika nilai pada variabel independen X sama dengan 0, maka nilai akhir Y adalah 101,0,5. Nilai B sama dengan min 4,31, artinya jika terjadi peningkatan nilai pada jumlah absensi X sebesar 1 satuan, maka terjadi penurunan pada nilai akhir Y sebesar 4,31 satuan. Menghitung koefisien determinasi R pangkat 2. Dari contoh tersebut dapat dihitung nilai koefisien korelasi R adalah min 0,89 sehingga koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan min 0,89 pangkat 2. 0,79 sama dengan 79%, artinya jumlah absensi mahasiswa memiliki kontribusi sebesar 79% dalam mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Menguji koefisien regresi. T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi 1 kurang R pangkat 2 sama dengan min 0,89 akar 8,8 min 2 dibagi 1 min 0,89 pangkat 2 sama dengan min 0,89 akar 6 dibagi 0,21 sama dengan min 4,74. The table 2,447 sama dengan 2,45 dengan DF N min 2 A sama dengan 0 min 0,5 uji dua sisi. Di sini ada grafiknya. Jadi bisa dilihat daerah kritis, daerah penerima, dan daerah kritis uji kompetensi dua sisi ya. Terhitung berada pada daerah penolakan, artinya HO ditolak, dan kesimpulan ada pengaruh yang signifikan antara jumlah absensi mahasiswa dengan nilai akhir. Dengan kata lain, ada hubungan antara jumlah absensi dan nilai akhir mahasiswa. Jadi perbedaan regresi dan korelasi itu apa sih? Satu perbedaan utama antara korelasi dan regresi adalah bahwa korelasi hanya mengukur hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara banyak variabel. Selain itu, regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, sedangkan korelasi tidak dapat digunakan untuk tujuan ini. Perbedaan lain antara korelasi dan regresi adalah bahwa regresi melibatkan penyesuaian garis atau kurva data
Sedangkan korelasi tidak melibatkan penyesuaian model ke data. Sebaliknya, korelasi disasarkan pada perhitungan statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Apa sih peubah bebas dan peubah tak bebas? Dalam statistika dan penelitian ilmiah, terdapat dua jenis variabel utama yang sering digunakan, peubah tak bebas, dependent variable, dan peubah bebas, independent variable. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Pertama, peubah bebas, independent variable. Peubah bebas adalah variabel yang diyakini memiliki pengaruh atau mempengaruhi peubah lain dalam suatu penelitian atau percobaan. Peubah ini seringkali merupakan variabel yang dapat diatur, dimanipulasi oleh peneliti. Contoh, dalam studi mengenai pengaruh kafein terdapat konsentrasi jumlah. Kafein dikonsumsi dapat dianggap sebagai peubah bebas karena dapat dikendalikan oleh peneliti. Kedua, peubah tak bebas, dependent variable. Peubah tak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh peubah bebas. Respon atau hasil variabel ini akan diukur atau diamati sebagai hasil dari perubahan peubah bebas. Contoh, dalam contoh sebelumnya, tingkat konsentrasi seorang dapat dianggap sebagai peubah tak bebas karena kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah kafein yang dikonsumsi. Secara umum, hubungan antara peubah bebas dan tak bebas digunakan untuk mengeksplorasi sebab, akibat, atau hubungan korelasi antara variabel dalam penelitian. Penelitian yang baik memperhatikan pengendalian variabel bebas untuk memahami bagaimana variabel tersebut mempengaruhi variabel tak bebas yang tidak bisa diamati. Asumsi-asumsi regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana memiliki beberapa asumsi yang mendasari validitasnya. Berikut adalah beberapa asumsi utama yang perlu dipertimbangkan dalam analisis regresi linear sederhana. Pertama, hubungan linear. Terdapat hubungan linear antara dua peubah bebas X dan peubah tak bebas yaitu Y. Ini berarti bahwa perubahan dalam X secara proporsional terkait dengan perubahan dalam Y. Independensi setiap observasi dalam sampel dianggap saling independen. Artinya, nilai Y satu observasi tidak bergantung pada nilai Y. Untuk observasi lainnya, normalitas distribusi nilai residual yaitu selisih antara nilai diamati, peubah tak bebas, dan nilai yang diprediksi oleh model harus mendekati distribusi normal. Hal ini penting karena analisis regresi linear menggunakan asumsi distribusi normal untuk menghitung interval kepercayaan dan uji hipotesis. Selanjutnya adalah homoskedastisitas atau variansi ragam dari residual harus konstan untuk semua nilai X. Dalam konteks regresi, ini berarti pola penyimpangan antara nilai aktual dan nilai diprediksi tidak boleh berubah sepanjang nilai X. Tidak ada multikolinearitas. Peubah bebas X yang digunakan dalam model tidak boleh saling berkorelasi tinggi. Multikolinearitas dapat mengganggu estimasi yang stabil dan dapat membuat interpretasi koefisien menjadi sulit. Tidak ada autokorelasi, residual error. Jadi tidak seharusnya berkorelasi satu sama lain. Atau autokorelasi mungkin terjadi jika data memiliki pola waktu atau urutan tertentu yang mempengaruhi sifat independen dan dari residual. Yang terakhir itu tidak ada pencemaran atau no outlet. Pencemaran adalah nilai ekstrim yang tidak sesuai dengan pola umum data. Pencemaran dapat mempengaruhi kesimpangan statistik seperti estimasi koefisien regresi. Memahami dan memeriksa asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan validitas model regresi linear sederhana. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat mengarah pada kesalahan interpretasi hasil atau estimasi yang tidak akurat. Jika asumsi-asumsi ini dilanggar, mungkin perlu dilakukan penyesuaian atau transformasi data sebelum atau selama analisis regresi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.